5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam TOT Keamanan Cyber sesi kedua. Bersama saya Ian, Mikromentor ID 452198 dari ABDSI Jawa Barat. Berikut adalah profil saya, saat ini aktif sebagai Sekretaris ABDSI Jawa Barat dan sedang menikmati aktivitas sebagai Writer-Trainer dan Book Publisher. Di bawah ini adalah ekspektasi yang diharapkan dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa Bapak dan Ibu harus sudah terdaftar di platform Mikromentor Indonesia sebagai mentor. Hari ini kita akan mulai TOT Keamanan Cyber sesi kedua. Sejenak kita akan luangkan waktu untuk melakukan penyegaran materi yang sudah kita simak bersama di sesi pertama. Menurut Anda, apa itu keamanan cyber? Dari mana saja datangnya resiko cyber? Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mari kita berdiskusi dulu tentang dua hal berikut ini. Pertama, Ibu A adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu A memiliki ponsel Android. Apakah Ibu A memiliki resiko cyber? Kedua, apakah orang awam atau non-IT bisa melakukan serangan cyber? Agenda kita hari ini membahas tentang membuat kata sandi atau password yang sulit dibobol dan mengetahui apa itu phishing dan malware dan cara mencegahnya. Bapak dan Ibu, kata sandi bukanlah sekedar huruf, angka, atau karakter. Perlu kita ketahui, ponsel pintar awal 2012 memiliki hampir 3 kali daya pemrosesan superkomputer tahun 1985. Kekuatan komputasi meningkat seiring waktu, sementara ukuran dan biaya semakin berkurang. Ponsel pintar yang diproduksi tahun 2012 pun sudah bisa dipakai untuk meretas kata sandi. Seiring dengan perkembangan teknologi, laptop dan program modern yang murah pun dapat digunakan untuk meretas kata sandi. Kata sandi adalah kumpulan karakter yang menjadi identitas atau kunci pembuka terhadap pintu data Anda. Salah satu metode umum yang digunakan penjahat cyber untuk mendapatkan akses ke akun, jaringan, dan informasi Anda adalah dengan menjebol kata sandi Anda. Menggunakan kata sandi yang sama di lebih dari satu akun akan membuat peretas secara efektif memiliki akses ke seluruh akun setelah mereka mendapatkan akses ke salah satu akun. Tahukah Anda bahwa dari 13 miliar data kata sandi yang sempat bocor, 181.727 kata sandi adalah bismillah dan 76.142 kata sandi adalah kata rahasia. Dua kata ini menjadi favorit pengguna internet di Indonesia selain nama anak. Jadi membuat kata sandi merupakan masalah bagi sebagian besar orang Indonesia. Tidak kalah bersaing, 8.888 orang menggunakan kata Alhamdulillah sebagai kata sandi. Apakah Anda salah satunya? Jadi, inilah pola kata sandi yang paling banyak digunakan terutama di Indonesia. Kata sandi dapat diretas dengan serangan brutal, serangan kamus, pengisian kredensial, atau pesan phishing. Masih tentang kata sandi dapat diretas dengan rekayasa sosial, menebak secara manual, mengintip dari balik bahu, dan penyadapan. Membuat kata sandi yang kuat harus cukup panjang, rumit, tetapi dapat diingat. Jangan menggunakan informasi pribadi, tanggal ulang tahun, atau hari jadi sebagai PIN dan kata sandi. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol walaupun akan terkesan alay. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun dan gunakan pengelola kata sandi bila perlu. Anda merasa bingung? Tidak perlu bingung dan repot, ada toolkit GCA untuk keamanan cyber. Gratis ya. Masuk ke langkah 3 toolkit GCA, lebih dari sekedar kata sandi sederhana.
Tools Spec-Ops Password Auditor dapat digunakan untuk memindai Active Directory Anda dan mengidentifikasi kerentanan terkait kata sandi. Have I Been Pwned dapat digunakan untuk melihat apakah kata sandi Anda telah dibobol. Apakah akun Anda telah diretas? Ayo periksa di haveibeenpwned.com atau periksadata.com. Berikut adalah tampilan hasil pemeriksaan di periksadata.com. Jika mengalami kebocoran data, segera ganti kata sandi dengan yang lebih kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah pada akun, atau gunakan password manager untuk menyimpan banyak kata sandi, bukan membiarkan browser untuk mengingat kata sandi Anda. Dengan menggunakan pengelola kata sandi, Anda hanya perlu membuat dan mengingat satu kata sandi yang kuat dan unik, lalu menggunakan master tersebut untuk akun lain. LastPass memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan alamat surat elektronik dan kata sandi utama yang kuat, untuk secara lokal menghasilkan kunci enkripsi unik atau kode keamanan untuk memastikan keamanan lengkap di cloud. Data dienkripsi dan didekripsi pada tingkat perangkat. Data yang disimpan di cloud dirahasiakan bahkan dari LastPass. Kata sandi utama Anda dan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data tidak pernah dikirim ke server LastPass dan tidak pernah dapat diakses oleh LastPass. Kabar baiknya, tersedia LastPass versi gratis ya. Mari lakukan aktivitas langsung, cek surat elektronik Anda di haveibeenpwned.com atau periksadata.com dan diskusikan di kolom komentar. Kunjungi laman Toolkit GCA untuk usaha kecil melalui platform micromentor.org dan dapatkan aplikasi LastPass. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan terkait kata sandi dan pengelolaan kata sandi? Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan akun adalah dengan memanfaatkan fitur autentikasi 2 faktor atau 2FA. Format 2FA yang paling umum digunakan adalah SMS ke ponsel atau panggilan telepon otomatis dengan kode yang dibacakan untuk Anda yang juga berfungsi secara jalur darat. Jenis 2FA ini mungkin pernah Anda gunakan, namun juga yang paling tidak aman karena pesan teks dan panggilan suara tidak dienkripsi dan dapat disadap karena melekat pada nomor telepon Anda dan bukan pada perangkat spesifik. Aplikasi Authenticator memungkinkan Anda membuat kode verifikasi Anda sendiri sebagai pengganti kode verifikasi yang dikirimkan kepada Anda. Aplikasi ini berfungsi dengan berbagai layanan online, dapat digunakan untuk lebih dari 1 akun dan tidak membutuhkan koneksi seluler atau bahkan akses Wi-Fi di ponsel untuk berfungsi. Karena terkait dengan keamanan akun Anda, jangan sembarangan memberikan kode OTP ya. Dengan menggunakan 2FA, kita akan memperkecil peluang mengalami kejahatan cyber seperti kasus yang terlihat pada slide. GCA Toolkit memberi Anda panduan tentang 2FA dan alat-alatnya. Silakan Anda eksplor semaksimal mungkin. Mari kita coba pasang aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, dan Duo Mobile gratis di Toolkit GCA untuk usaha kecil melalui micromentor.org. Aktifkan juga 2FA untuk akun email dan media sosial Anda termasuk WhatsApp. Apakah ada pertanyaan tentang autentikasi 2 faktor atau 2FA? Setelah keamanan kata sandi, selanjutnya kita bahas tentang mencegah phishing dan malware. Apa itu phishing? Phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data sensitif seperti nama lengkap, kata sandi, dan informasi kartu debit atau kartu kredit, dan data-data lainnya melalui media elektronik dengan menyamar sebagai sosok atau pihak yang dapat dipercaya. Lebih dari 90% serangan cyber dimulai dengan pesan phishing. Pesan phishing tidak mudah disadari. Pesan ini mungkin tampak berasal dari seseorang yang Anda kenal. Alamat email terlihat sama persis dengan alamat email seseorang yang Anda ingat. Logo dan format email tampak sama seperti yang dimiliki organisasi yang kita kenal. Penyerang akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat email mereka tampak asli dan meyakinkan. Seperti apa contoh phishing? Phishing biasanya menggunakan email palsu. Coba cermati, mungkin ada yang tidak menyadari bahwa itu huruf L, bukan huruf I.
Hati-hati jangan tergoda SMS, terutama yang mencantumkan link atau link singkat ke website tertentu. Melalui email, SMS, atau telepon langsung, phishing mengancam Anda secara acak ataupun tertarget. Apa itu malware? Malware adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Malware dapat membuat backdoor atau pintu belakang rute rahasia ke komputer untuk digunakan nanti. Malware juga dapat merusak data atau menginstal perangkat mata-mata untuk mengakses informasi pribadi atau ransomware. Setelah berada di kotak masuk, penyerang akan berharap Anda mengklik tautan atau membuka lampiran. Malware adalah istilah umum yang digunakan untuk berbagai tipe perangkat lunak berbahaya. Virus mereplikasi dan menyebarkan diri melalui host seperti layaknya parasit biologis, melampirkan diri sebagai aplikasi dan diaktifkan ketika program pertama kali dijalankan atau diklik. Worm memeriksa dan menyebarkan diri melalui koneksi jaringan, sementara Trojan tidak mereplikasi namun menyamarkan diri sebagai program yang sah, misalnya screensaver, sambil menyebabkan kerusakan di belakang layar, termasuk serangan man in the middle, yaitu mengubah detail bank atau nomor telepon Anda. Apa dan seperti apa contoh malware? Berikut adalah beberapa contoh nama malware yang mungkin sudah berapa kali Anda dengar atau baca dalam pemberitaan. Berikut adalah contoh malware yang masuk ke dalam kategori virus dan ransomware. WannaCry pernah menghebohkan ya. Dengan besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan, apalagi saat ini semakin banyak pelaku UMKM menjadi sasaran, sebaiknya kita mulai cerdas dan waspada. Logika kerja antivirus hampir sama dengan vaksin atau proses imunisasi. Pada kenyataannya, penyebar virus dan pengembang produk antivirus akan terus berkejar-kejaran dan berlomba untuk mengungguli satu sama lain. Untuk mencegah phishing dan malware, install antivirus dan pemblokir iklan untuk komputer dan perangkat bergerak. Pastikan perangkat dan akun diperbaharui, pastikan domain email atau situs yang Anda tuju benar, dan adakan pelatihan keamanan cyber secara rutin. Melalui GCA Toolkit, Anda akan dipandu untuk menggunakan antivirus, baik untuk Mac maupun Microsoft. Silahkan Anda pelajari. Melalui GCA Toolkit, Anda akan dipandu untuk menggunakan pemblokir iklan Adblock. Silakan Anda pelajari. Jika Anda merasa pernah mendapat URL atau tautan yang sepertinya asli namun tetap ragu, silakan Anda coba aktivitas langsung berikut ini. Berikut adalah contoh phishing lainnya, tapi beda konsep. Hati-hati terhadap nomor yang beredar luas. Jika dicek di Get Contact, nomor ini tidak ada. Mengenai Get Contact akan dibahas di slide selanjutnya. Jika kita klik link yang diberikan, otomatis data kita tercuri. Istilahnya data mining. Mereka mencari uang dengan cara memberikan data acak sebanyak-banyaknya, biasanya ke layanan survei. Tidak mesti data berupa username dan kata kunci, tetapi phishing juga bisa menyasar data belanja di all shop apa, aplikasi yang digunakan, dan lain sebagainya. Pada contoh, jika merasa tidak pernah mendaftar sebuah seminar, sebaiknya tidak perlu mengklik. Pada saat seperti inilah, Quad 9 berguna. Apa itu Quad 9? Perlu Anda ketahui, URL website Google sebetulnya bukan google.com, tetapi kode angka 172.217.0.142. Dengan menggunakan DNS, URL akan diubah menjadi IP address yang lebih sederhana dan familiar. Tanpa menggunakan DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap, dan ini tentunya akan merepotkan. Nah, aplikasi Quad 9 dapat digunakan untuk melacak URL sesungguhnya dari link yang Anda terima. Dengan demikian, risiko Anda menjadi korban kejahatan cyber akan berkurang.
Aplikasi Get Contact dapat Anda gunakan untuk melacak nomor-nomor yang tidak dikenal dan melihat record bagaimana user mengidentifikasi nomor-nomor tersebut. Apakah nomor yang dapat dipercaya atau nomor penipuan? Berikut adalah contoh record tentang nomor yang kita cek di Get Contact. Ternyata nomor penipu ya. Mari kita lakukan aktivitas langsung. Periksa apakah antivirus dan pemblokir iklan terinstal di komputer dan perangkat bergerak Anda. Jika belum, kunjungi Toolkit Geca untuk keamanan cyber usaha kecil dan segera pasang antivirus dan pemblokir iklan di komputer atau perangkat bergerak Anda. Gratis ya. Pasang Get Contact, laporkan nomor spam atau penipuan ke Get Contact. Apakah ada pertanyaan tentang phishing dan malware? Atau ada pertanyaan lainnya, silakan. Demikian materi TOT Keamanan Cyber sesi kedua. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Mikromentor Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bertemu dalam TOT Keamanan Cyber sesi ketiga. Saya Ian, Master Mentor ID 452198 undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.